anak-anak? Selamat pagi, Bu. Oke. Ya. Terima kasih juga ya buat Pak Syukur Krisman Hareva yang sudah bergabung bersama kita, yang menjadi narasumber kita pagi hari ini. Gimana Pak? Sehat Pak? Ya, pagi Bu Kiki. Puji Sehat. Tuhan. Ya. Pak, kita nanti agak menunggu sekitar 2 atau 3 menit ya Pak, karena kebetulan kita anak-anak habis selesai devotion, jadi mungkin Oh mereka iya, nggak apa-apa. sweet. Begitu Pak. Nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Oke Pak. Bu, sambil nunggu-nunggu Bu, Ya, silakan Pak. ada katanya libur ya Bu ya, sekolah ya? Iya, jadi bukan libur sih Pak. Jadi anak-anak Oh, akan tetap ada kegiatan sekolah culminating. Nanti wali kelas akan sampai kegiatan culminating itu apa begitu ya. Jadi sebenarnya harusnya kegiatan culminating ini tuh tatap muka Pak. Tapi kebetulan kemarin malam ya kita dapat info dari salah satu orang tua murid yang anak kita itu yang SMP begitu ya Pak terpapar COVID-19 sehingga berdasarkan peraturan pemerintah kan kalau ada anak di sekolah yang positif terpapar COVID-19 itu tidak boleh ke sekolah Pak begitu. Jadi akhirnya kita ubah yang harusnya tatap muka. Iyalah Ibu Kiki yang mau nyambung karakter. Apa yang spesial? Mana bapaknya? Ya, thank you. Ya, jadi begitu Pak. Jadi anak-anak tetap ada kegiatan, tetap mengikuti kegiatan culminating, tapi akhirnya bersifat online Pak. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Karena situasinya harus seperti itu Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan lah Bu, anak-anak bisa sehat-sehat selalu Bu ya, jangan sekolah dulu sementara. Iya, karena kesehatan jauh lebih utama kan begitu. Jadi harus fleksibel sih Pak. Bentuk kegiatannya berubah dan seperti apa kita juga guru-guru berusaha untuk terus memikirkan supaya anak-anak jangan sampai menghabiskan waktu tapi tidak ada agenda yang berguna seperti itu. Oh iya Bu. Baik, Bu. Oke Pak. Bapak Ibu Wali kelas mohon untuk anak-anak diingatkan ya. Kita kurang lebih 1 menit lagi akan mulai ya. Dia pakai cekik beneran kita. Loh. Ya iya kami pakai kacamata. Pak Aro kalau anak-anak di mute bisa nggak Pak Aro? Misalnya ada anak-anak yang kalau gabung lupa mute. Thank you Pak Aro. Ya, sudah pukul 7.50 ya, nggak apa-apa kita mulai. Oke, ya. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Syukurman Hareva, ya Bapak Syukur Krisman Hareva yang sudah sangat bersedia ya, padahal beliau ini adalah pribadi yang sangat sibuk sekali begitu ya. Banyak hal yang harus diurusin, tapi puji Tuhan mau dipakai Tuhan pada pagi hari ini untuk berbagi ya kepada kita semua, Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian ya. Tapi sebelum kita mulai kegiatan talk show kita mulai dulu ya di dalam doa. Saya minta tolong Pak Nando untuk memimpin kita dalam doa, boleh ya Pak Nando? Oke, mari Pak Kris, Bu Kiki, dan anak-anak kita berdoa dulu. Ya, Bapak yang di surga, terima kasih buat pimpinan Tuhan. Kami tadi juga boleh devosi, merenungkan firman Tuhan di pagi hari, dan kami mau menjalani kegiatan culminating activity di hari ini. Tuhan kiranya memberkati dari awal hingga akhir, dan khususnya kami sebentar lagi akan mendapatkan motivasi
sharing dari Papa Felicia yang akan menyaksikan kisah hidupnya, bagaimana Tuhan terus menuntun. Kiranya boleh juga menjadi inspirasi buat anak-anak sekalian dan bahkan guru-guru. Kami terus menyerahkan sesi ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Nando. Ya, kita bentuk kegiatannya anak-anak akan tanya jawab. Jadi selama Papa daripada Papanya Felicia menyampaikan begitu ya, silahkan kamu jangan lupa juga ya mengambil poin-poin penting, menuliskan hal-hal yang akan menjadi refleksimu ya. Seperti itu, jadi tetap aktif. Ya, sekali lagi terima kasih sudah bergabung ya buat Bapak. Kita akan mulai bertanya ya Pak. Nih kita penasaran juga nih. Kira-kira pasti anak-anak bertanya kenapa ya Papa Felicia diundang. Kira-kira papanya Felicia ini profesinya apa? Dan pasti ada satu pertimbangan akhirnya memutuskan mengapa memilih profesi itu begitu. Gimana Pak kira-kira Pak? Ini profesinya apa Pak, kesibukannya? Ya, baik Bu Kiki. Shalom semua buat Ibu Guru, Ibu Kiki, Pak Nando, dan anak-anak. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan diberikan sama saya. Walaupun sebenarnya saya bukan orang yang bisa memberi pandai bicara buat dibuat di sekolah, tapi saya selalu berusaha memberikan pengalaman hidup saya buat anak-anak kita. Profesi saya sekarang ini Bu, saya sedang menjalani bisnis kuliner. Saya profesi sebagai pebisnis, walaupun latar belakang pendidikan saya mungkin di kesehatan Bu. Tapi dengan berkembangnya waktu, saya harus berusaha mengembangkan bisnis yang cukup sederhana, tapi bisa memberikan berkat buat sesama. Ya, Bu. Iya ya Pak ya. Jadi sekalipun tidak apa-apa ya latar belakang itu bukan berarti kita tidak bisa membangun mimpi yang lain begitu ya Pak ya. Jadi kita betul, Bu. melihat sisi lain begitu ya. Bahwa seorang ahli ataupun sarjana kesehatan itu bahkan bisa punya ide brilian begitu ya untuk menjadi seorang pengusaha pebisnis. Ya, anak-anak, jadi artinya kita harus fleksibel ya dan juga membuka wawasan terus ya Pak apa yang dibutuhkan saat ini ya. Begitu. Benar Bu. Iya, tapi pasti ada tantangan ya Pak dalam berusaha menjalankan bisnis, usaha selama ini. Kira-kira apa Pak tantangan yang kira-kira kalau dilihat apa ya tantangan dalam berusaha memulai atau mencoba gitu. Ada nggak ya Pak ya? Setiap usaha Bu pasti punya tantangannya. Ya mungkin beda-beda. Kebetulan bisnis yang saya tekuni sekarang, kalau yang di kulinernya tentu itu suasana pandemi yang sekarang Bu. Nah artinya kan tantangannya mungkin orang selama ini kan yang biasa ngumpul-ngumpul tentu dilarang ngumpul-ngumpul. Jadi omset berpengaruh. Nah itu tantangannya di kuliner. Mungkin tantangan di bisnis lain juga terpengaruh. Misalnya di klinik pasien juga enggan berobat karena takut karena COVID-nya. Nah gitu-gitu Bu. Tapi sebenarnya tantangan yang terberat itu mungkin sebelum anak-anak ini lahir ya, kalau umur Jenny dan si Valen, tantangan terberatnya sebenarnya waktu Tuhan memberikan ujian itu waktu gempa. Nah, waktu gempa itu usaha yang baru dirintis pun hancur. Tapi saya selalu ingat bahwa semua itu kan atas kehendak Tuhan. Kita selalu berserah dan minta petunjuknya. Tuhan pasti mengangkat kita kembali, berusaha. Yang penting niat hati, jujur dan berusaha. Itu sih Bu dari saya. Wah, ini sangat memberkati anak-anak ya. Jadi gimana waktu Bapak ya dan sekeluarga itu mengalami cobaan begitu ya, tapi tidak menyerah begitu ya. Tetapi Ya, percaya jangan bahwa
Betul, waktu mau bangkit pasti Tuhan tolong begitu ya. Jadi kisah yang cukup memberkati ya. Begitu juga Ya, dalam Bu. belajar ya anak-anak ya. Jangan Nah, menyerah sekalipun corona, COVID begitu ya. Bukan alasan ya Pak ya untuk kita bisa bangkit dan berusaha ya Pak. ya, Bu. Iya, ya. Nah Pak, tapi kan mau sedikit aja Pak dengar cerita nih Pak. Pasti kan ada kisah di balik begitu ya. Kalau saya melihat Bapak salah seorang pebisnis yang sukses ya di Gunung Sitoli ya. Begitu kita harus mengakui itu begitu ya. Karena di mana banyak orang yang berusaha untuk buka bisnis, berusaha orang untuk ya membuka peluang begitu ya, usaha tidak gampang. Bahkan ada beberapa orang yang mungkin akhirnya gulung tikar begitu ya, mencoba-coba tapi kok nggak bisa begitu. Nah, tapi kira-kira Bapak apa ya kisah di balik kesuksesan Bapak nih yang sampai terus Bapak tanamkan harus terus berusaha, harus terus maju yang seperti Bapak bilang tadi ya. Ada nggak cerita di balik itu yang membuat Bapak sekuat ini ya, setah itu ya, dalam menjalankan bisnis begitu. Gimana Pak? Eh, saya juga sejak kecil, Bu, bersama orang tua kan eh, bukan bukan juga seorang yang keluarga yang terlalu berlebihan membuat usaha, tapi sejak kecil orang tua mengajarin soal berusaha dan selalu tekun dalam belajar. Saya mau sampaikan juga buat anak-anak di sini, selama kalian masih muda, ini prosesnya masih panjang, kalian harus bermimpi, kalian kenali potensi diri supaya nanti kelak dewasa, kalian tidak bingung memilih profesi mana, talenta yang akan contoh. Dulu cita-cita saya waktu kecil kan, saya memilih sekolah bagian laboratorium supaya bisa bangun klinik. Nah, itu saya minta tetap meminta dukungan dari orang tua, baik guru, baik saudara. Nah, ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita dapat berusaha membangun, tentu banyak juga tantangannya. Bisa saja anak-anak didik yang selama ini mencintai mungkin akan ya itu tidak apa-apa. Tuhan kita masih diberikan kesempatan yang lain. Saya dulu sekolahnya di jurusan laboratorium, analis kesehatan, Bu. Saya mau kasih contoh. Tapi tidak semata-mata saya jatuhnya harus di situ, harus berkembangnya di situ. Seperti yang saya jalani sekarang, ya bisa saja karena kita udah terbiasa belajar, udah terbiasa bekerja, kita dengan mudah membuat peluang baru tanpa harus terfokus sama satu bidang. Contoh kuliner atau di bagian kargo misalnya pengiriman. Nah, anak-anak sekarang saya karena terlalu seringnya memakai handphone, mereka terlalu fokus dengan handphone, jadi kurang kreativitas di luar. Boleh ambil positifnya aja di handphone, misalnya belajar animasi, belajar membuat konten. Nah, tapi sambil punya semangat belajar yang tinggi, jangan asik bermain aja, main game gitu. Itu pesan saya buat anak-anak. Benar, begitu Bu dari saya, Bu. Thank you Pak. Iya, ini kayaknya banyak anak-anak yang terberkati dan tertegur ya pada pagi hari ini ya. Oke deh. Kalau yang saya dapatin ya anak-anaknya, jadi Papa Felicia ini punya hati yang terus mau belajar gitu ya. Kayak tadi dia mau mendengarkan orang tua, mau juga mendengarkan sharing ataupun pendapat masukan daripada saudara-saudaranya begitu ya. Jadi anak-anak kita jangan merasa bangga bahwa kita punya talenta atau kemampuan, tapi tidak mau juga belajar ya, mendengarkan pendapat orang lain. Jadi butuh kerendahan hati dalam hal ini. Ya, Tuhan, ya betul ya Pak ya. Iya, Bu. Ya,
Lalu juga tadi dari Papa Felicia mengatakan untuk anak-anak sekalian, perkembangan zaman itu baik, mengikuti ataupun update dengan perkembangan zaman baik, tetapi jangan sampai itu akhirnya menguasai kita, malah mematikan kreativitas kita. Justru harus dimanfaatkan ya Pak ya, HP dimanfaatkan untuk terus belajar. Wah, banyak sekali ya Belajar. anak-anak ya yang kita pelajari hari ini ya. Begitu, anak-anak harusnya termotivasi ya dari kisah ini ya. Nah, tapi Pak, saya menarik sekali tadi Bapak ada menyampaikan bahwa waktu zamannya gempa begitu ya, di mana usaha hancur, ada satu iman begitu yang muncul dari Bapak dan akhirnya Bapak merasa harus bangkit dan pasti ada penyertaan Tuhan begitu ya. Boleh nggak Pak cerita sedikit sejauh ini bagaimana Bapak melihat penyertaan Tuhan dalam hidup Bapak begitu ya? Kenapa sampai sekuat itu ya melihat penyertaan iman begitu ya, melihat Tuhan pasti akan menolong begitu. Gimana Pak kira-kira Pak? Iya, jujur Bu, sebagai manusia yang lemah di depan Tuhan, ya memang ujian waktu gempa itu kan tidak mudah ya. Mungkin saya pesan juga buat anak-anak kami, masa-masa susah orang tua pun beda-beda. Mungkin yang saya rasakan saat itu sih waktu gempa itu, usaha saya klinik sehat hancur di gempa dan anak-anak saat itu belum ada. Sebagai anak-anak terus selesai terus membangun satu usaha yang baru, terus tiba-tiba Tuhan mengambilnya dalam tempo 1,5 bulan opening, tentu perasaan kita kan Bu, memang tetap bersyukur dan dalam Tuhan masih memberikan kekuatan, Tuhan masih memberikan kesehatan, kita masih diberi tempat untuk ngumpul dengan orang tua. Walaupun saat itu tidak ada rumah lagi, tidak ada usaha, kami harus tidur di tenda hari itu, Bu. Saya tapi orang sempat ngungsi di tapi saya tidur di tenda itu kurang lebih 3 bulan. Nah, bayangkan apa yang ada, apa harapan secara manusia. Tapi karena kita selalu berserah kepada Tuhan, minta petunjuk, terus yang kita rasakan juga tidak sendiri, artinya teman-teman sesama yang lain juga diuji sama oleh Tuhan. Nah, mungkin beda dengan yang dirasakan setiap orang tua kan punya pergumulannya sendiri, Yang saya alami tadi kan mungkin gempa. Saya mau pesankan juga buat anak-anak, tua pasti berusaha anak-anaknya yang terbaik, cita-citanya tercapai. Tuntutan anak-anak terlalu besar, nah itu jangan. Sesuai dengan kemampuan orang tua, berusaha yang diberikan Tuhan, kekuatan, orang tua bisa bekerja, bisa sehat, itu udah hal yang harus kita syukuri. Selain itu, anak-anak harus tetap semangat. Mungkin semangatnya kalian ini hanya semangat di pendidikan ya, belajar. Nanti kalau sudah gede, sudah besar, lebih besar lagi tantangannya. Jadi biasakan saja diri harus tetap semangat belajar. Otomatis nanti kerja juga akan semangat. Nah, itu Bu dari saya Bu. Pokoknya apapun keadaannya, masa sulit yang sekalipun, kita harus bangkit. Kalau sudah terpuruk seperti keadaan gempa waktu itu, masa mau saja? Jadi kan harus bangkit, harus minta pertolongan Tuhan, lalu diberi apa? Ada saja nanti orang-orang yang diutus Tuhan
untuk membantu kita bangkit kembali, gitu Bu. Pokoknya tidak ada ujian lebih berat dari situlah. Itu dari saya Bu. Oke, ya kita ini nggak salah pilih narasumber ya. Saya pribadi sangat terberkati ya mendengarkan jawaban dari Papa Felicia ya. Jadi kalau anak-anak saya mendapat 3 kata anak-anak, yaitu bersyukur, ya, terus berharap begitu ya, dan juga apa ya, bersyukur, terus berharap, dan tadi satu lagi saya lupa apa, ada kata-kata Semangat. semangat, betul ya, oke, terus berusaha ya, Ya. semangat ya. Nah jadi tidak menyalahkan kondisi waktu kita mengalami cobaan, mengalami ujian, tidak menyalahkan kondisi kayak Papa Felicia tidak menyalahkan, wah apa nih yang orang tua saya bisa lakukan, tapi justru tetap mensyukuri orang tuanya tetap sehat begitu ya, dan terus memikirkan dan berserah begitu ya. Tadi ada kata berserah, nah saya baru ingat. Tapi malah berserah sama Tuhan, ya, berserah sepenuhnya dan percaya, lalu ada pengharapan di dalamnya ya dalam proses berserah. Jadi ingat 3 kata itu anak-anak ya. Saya sendiri terberkati ya dengan 3 kata ini, begitu. Nah, Pak, cuman kita harus akui ya, Pak, saya pun pernah mengalami ya, mungkin Bapak juga pernah mengalami, apalagi anak-anak zaman sekarang. Kadang-kadang anak-anak itu ataupun kita kadang-kadang punya mimpi yang besar, begitu ya. Bahkan sudah punya goal atau plan yang besar, nanti saya 10 tahun, 15 tahun ke depan seperti itu. Tapi yang seperti Bapak bilang tadi, dalam masa-masa itu mungkin ada hal-hal yang membuat kita up and down, ya, naik turun motivasinya. Ada nggak sih Pak tips ya gitu ya Pak, berbagi tips sedikit kira-kira supaya anak-anak ini motivasinya tuh nggak naik turun. Karena anak lontar ini kebanyakan motivasinya naik turun. Tapi terus begitu ya, mau konsisten dan terus jangan sampai terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Ada nggak Pak sedikit tips yang dibagi untuk membangun mimpi buat anak-anak? Thank you Pak. Jadi anak-anak kami sekalian, setiap anak pasti punya potensi diri masing-masing yang perlu digali. Digali itu mungkin berjalannya waktu. Kalian sering-seringlah berinteraksi dengan ibu guru, wali kelas, baik kalau di rumah itu dengan orang tua, kalau di sekolah itu dengan guru dan teman. Nah, kalian di situ akan temukan nanti pelajaran kehidupan sehari-hari, bukan hanya pelajaran sekolah di kehidupan. Nah, ketika nanti kalian temukan hal yang tidak kalian seperti yang tidak kalian impikan, nah orang-orang yang diberkati tadi mereka akan membantu membuat semangat kembali. Nah, memang semua impian yang kita inginkan ini tidak semuanya Tuhan langsung memberikan. Saya kasih contoh Bu, dulu saya juga bercita-cita menjadi seorang PNS. Tuhan mewujudkannya. Mungkin kamu harus coba, Chris. Tapi apa daya juga. Di saat saya juga merasa saya kurang bisa membagi waktu untuk menjadi seorang PNS. Tapi itulah contohnya ketika kita pun sudah di tingkat keinginan yang kita mau itu pun Tuhan izinkan, kamu belum tentu bisa menjadi yang terbaik di saat itu. Bisa saja yang kamu inginkan itu kamu tidak layak. Nah, itu pesannya buat anak-anak kami sekalian. Bercita-cita boleh, mau jadi orang besar, mau jadi orang hebat, itu bagus, itu buat penyemangat. Tapi ingatlah, jangan juga terlalu memaksa kehendak sendiri. Lagi ini kan soal kemampuan finansial. Kan sekarang banyak profesi, banyak pendidikan yang memang harus menuntut biaya yang besar. Nah, pintar-pintarlah memilih pendidikan dan
jurusan yang akan kelihatan unik. Contoh, kalau pintar pasti dapat beasiswa. Makanya kasih pintar supaya biaya sekolahnya nanti tidak menyusahkan orang tua. Promosi sekolah memang memberikan diskon bagi peserta didik yang berprestasi. Nah, nanti ketika kalian nanti akan sekolah, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, kalian akan temukan di situ nanti potensi diri, bakat-bakat. Nah, dari situ nanti serahkan lagi sama orang tua, serahkan lagi sama Tuhan, sering berdoa, supaya Tuhan memberikan petunjuk mana yang terbaik terhadap dan tetap semua akan terberkati. Sekian, Bu. Ya, jadi anak-anak luar biasa ya jawabannya. Ada dua hal yang Ibu Kiki sorotin. Pertama itu harus terus mau dibimbing, harus terus mau diarahkan ya oleh orang tua, guru, dan yang paling utama mau dibimbing dan diarahkan oleh Tuhan. Jadi nggak mungkin ya kita mendapat sesuatu yang baik kalau kita nggak mau dibimbing, diarahkan ya. Apalagi anak-anak akhirnya suka rewel ya kalau diatur orang tua ya, suka marah-marah. Padahal semua yang orang tua bimbing dan arahkan itu pasti untuk kebaikan anak-anak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua yang saya dapatkan adalah mimpi besar harus berjalan dengan usaha yang besar ya. Tidak mungkin kita membangun mimpi yang besar tapi kita nggak mau lewati proses ya, tidak mau mengalahkan proses itu dan tidak mau juga menang dalam proses itu ya. Jadi anak-anak dua hal ini ya, harus mau dibimbing dan terus mau diproses sama Tuhan. Bahkan waktu kita mau taat dan diproses oleh Tuhan seperti cerita Bapak tadi ya, awalnya cuma mau jadi PNS, malah Tuhan kasih lebih ya daripada PNS seperti itu. Jadi kadang-kadang waktu kita taat sama Tuhan, Tuhan bisa kasih lebih daripada yang kita mimpikan, begitu ya. Intinya percayalah ada masa depan di dalam Tuhan, ya. Oke. Nah, terima kasih Pak buat pagi hari ini. Kami sangat bersyukur. Kayaknya bukan hanya anak-anak, di guru-guru pun terberkati ya Pak. Dengan kisah dan sharing daripada Bapak begitu ya. Ya, tapi Pak mungkin nanti ada ini waktu di sekitar 10 menit lagi ya. Apakah ada anak-anak yang mau bertanya nih? Ya mumpung ada 10 menit lagi ya, ada penasaran dengan kisah papanya Felicia. Kita persilahkan ya. Bapak Ibu guru juga boleh ya. Bukan hanya anak-anak, Bapak Ibu guru, anak-anak, ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Adakah? Kalau ada silakan angkat tangan nak ya. Oh ya, saya buka 2 pertanyaan dulu ya. Kita batasi karena waktunya tinggal 10 menit ya. Silakan nak. Halo, Pak Kris. Ya. Lagi, Pak. Mau tanya nih, boleh Bu Kiki ya? Silakan Pak. Tanya ya. Silakan Pak Nando, boleh. Oke. Iya, jadi mau tahu nih secara runtut ya, mungkin sejak gempa itu Pak, apa aja yang dikerjain gitu. Jadi mungkin bisa dikasih alurnya ya, gitu Bapak tadi mungkin apa namanya PNS, terus gimana usahanya kan 1,5 bulan lalu tutup ya, terus setelah itu ngapain Pak gitu sampai hari ini gitu Pak, disebutin aja Pak. Ya, thank you. Ya, makasih Pak Nando. Jadi Pak Nando saya hanya cerita sedikit aja ya, secara singkat. Ujiannya sama seperti sebenarnya yang lain juga, karena ini kan suasananya gempa. Cuman saat itu terlalu singkat waktunya yang saya hadapi di situ. Terus saya menang PNS, terus saya juga udah harus buka klinik kesamaan satu, terus dalam tempo 1,5 bulan hancur. Saya harus bangun rumah bersama orang karena usaha orang tua dulu yang saya duluankan. Kita kan anak-anak, jadi begitu juga ada anak-anak didik kami, anak-anak kami. Jadi kesusahan orang tua harus kita bantu.
Membantu bukan dalam arti uang ya, atau mungkin tenaga, minimal buat dia senang. Buat dia senang ketika dia susah dalam pekerjaannya, dalam mencari nafkah sehari-hari. Buat dia senang, tunjukkan sikap yang baik di rumah. Nah, begitu juga saya waktu itu bersama orang tua saya. Tadi itu kami harus bangkit karena ada masa depan yang tertunda di sana, di depan mata. Saya harus kebetulan saya Tuhan memberikan kesempatan, saya menang PNS saat itu 1 kali tes. Terus 2000 terus saya lihat mulai berkembang 2009 saya jualan tiket, Pak jualan tiket. Saya lihat ada dunia saat itu. Jadi saya lihat ada peluang di sana. Terus orang makin kalian tinggi sekolah, makin susah dan berjerih payahlah orang tua berusaha karena biayanya akan mahal. Nah, kalian kasih supaya sekolah-sekolah yang kalian ungguli, yang kalian inginkan, kalian bisa dapat beasiswa mungkin, terus ataupun tidak dapat beasiswa, minimal kalian bisa mengikuti pendidikannya dengan mudah. Nah, nanti setelah habis sekolah, setelah habis kuliah, ada lagi tantangan hidupnya yang lain. Kalian harus bekerja, harus berkompetisi dengan orang, perusahaan harus memilih orang yang anak-anak yang rajin waktu sekolah, yang malas-malas ya nggak terpakai. Gitu. Jadi mau ujian apapun, mau bilang apapun, mau tiba-tiba mau jadi barista, mau jadi analis, mau jadi PNS, siap saja. Ya, begitu Pak Nando kira-kira. Ya, thank you Pak Kris, sangat memberkati nih ya, sharing dari owner Janji Jiwa. Oke Bu Kiki, terima kasih kesempatannya. Ya, terima kasih Bapak Nando dan Bapak Felicia. Ini ada satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Ini dari Pak Jackson, tadi tangan terangkat. Silakan Pak Jackson. Ini kayaknya guru-guru boleh jadi pengusaha nih Pak. Setelah dengar Pak. Oke, terima kasih Bu Kiki. Ya. Ya, selamat pagi Pak. Nah, ini ada saya sebenarnya ini ya Pak, ada titipan pertanyaan ini dari teman. Jadi ya, pertanyaannya, boleh tahu nggak sih Pak, apa sih Pak motivasi Bapak ini hingga membuka usaha kuliner seperti itu? Padahal kan kalau kita lihat kan basicnya adalah kesehatan. Mungkin itu saja sih Pak. Terima kasih. Baik Pak Jason, saya coba menjawab sederhana ya. Saya sering melihat hal-hal baru Pak. Karena mungkin saat itu ada kegiatan Selnias di taman kota, yaitu festival kopi. Nah, saat itu waktu ada festival kopi Nusantara, ngumpullah semua kopi-kopi dari segala penjuru lah Nusantara. Karena saya juga pecinta kopi, saya hobinya meracik kopi. Saya mau jadikan hobi itu jadi bisnis. Nah, saya melihat Kopi Janji Jiwa saat itu dialah yang paling rame. Jadi saya melihat di situ, ya udah kalau memang dia yang paling rame, saya harus terjun lagi ke dunia bisnis, ke dunia kuliner. Itu kira-kira Pak Jason. Jadi saat itu ada acara di Taman Kota, saya melihat ada peluang bisnis di situ. Makanya saya buka kuliner, gitu dia Pak.
Ya, terima kasih Pak. Ternyata ini ya hobi menjadi bisnis Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Berkati. Ya, Pak Jason. Ya, terima kasih Pak Jason ya, dan juga melihat peluang ya anak-anak belajar peluang. Oke, ya sudah waktu tinggal 3 menit lagi, tidak mungkin bertanya anak-anak ya. Ini guru semua nih yang bertanya ya. Anak-anak harapannya terwakili ya pertanyaannya oleh guru-guru ya. Oke, nah anak-anak terima kasih juga sudah mengikuti kegiatan dan kita bersyukur banyak sekali kita dapat pada pagi hari ini ya. Jangankan kalian guru-guru saja merasa terberkati. Ya. Jadi saya minta salah satu anak ya untuk menyampaikan ucapan terima kasih ya kepada narasumber kita pagi ini ya. Begitu, saya coba lihat dulu ya siapa yang pagi ini ada ya. Lihat semua, ini mana nih ya? Oh nggak bisa lihat ya. Oh ini, saya minta Olivia Brioni Gunawan. Bisa ya dengar Ibu Kiki ya? Olivia Brioni Gunawan. Oliv bisa, Liv? Dengar Ibu Kiki? Oh, Olive tidak dengar. Saya minta yang SMA deh. SMA pagi hari ini saya minta duel ada nggak duel? Duel SMA ada? Immanuel? Ini anak-anak pada malu-malu ya Pak ya. Harusnya jangan malu-malu setelah mendengar sharing ini ya. Oke, terakhir kalau nggak terakhir nanti Bu Kiki yang mewakili deh. Harapannya bisa ya. Saya minta satu anak Jovita. Harusnya Jovita bisa nih. Jovita ya. Halo Jovita. Jovita ada? Wah, nggak ada suaranya. Oke deh, anak-anak ini kalian malu-malu atau bagaimana sih? Bingung ini ya. Oke, nah anak-anak kita buka mic deh sama-sama ya. Kita buka mic sama-sama, kita bilang terima kasih ya buat Pak Syukur Krisman Harefa, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama ya, Bapak Ibu Guru dan anak-anak semuanya bersama-sama ya. Lagi, terima kasih Pak Syukur Krisman Harefa, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3 ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat anak-anak ya belajar, buat ibu guru yang selalu membimbing supaya anak-anak ini terberkati, semua cita-cita mereka, semua usaha belajar mereka pun mereka akan mendapatkan terbaik. Dan menginspirasi mereka. Mana speaker kelas Mister? Iya. Terima kasih ya Nak ya. Silakan mute mic-nya. Ya, thank you Pak. Sekali lagi Pak, kami tidak bisa membalas ya Pak pelayanan Bapak, kebaikan Bapak. Hanya balasan dari kami ya, kami terus mendoakan keluarga. Kami akan mendoakan untuk terus. Sini ya Pak Balen. Mister mana Mister? Anak-anak, mohon matikan mic-nya. Thank you. Ya. Kami akan terus mendoakan supaya Bapak terus menjadi pengusaha yang terus bisa menginspirasi ya orang-orang di sekitar. Jadi semangat terus juga menjadi orang tua dalam pelayanannya. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Kita tutup dalam doa ya Pak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali pada pagi hari ini karena kami sudah mendengarkan sharing daripada papanya Felicia. Tuhan, banyak hal yang kami dapatkan, banyak hal yang kami pelajari. Kiranya apa yang sudah disampaikan Papa Felicia Tuhan itu boleh menyemangati anak-anak, memotivasi anak-anak dan tidak gampang menyerah dan terus melihat bagaimana Tuhan akan menolong dan menyertai jika kami terus berharap
dan bersyukur di dalam Tuhan. Ini kami Tuhan, kami hanyalah manusia terbatas, tapi Tuhan pasti mampu terus memperlengkapi kami Tuhan, mengembangkan kemampuan-kemampuan bakat dan talenta anak-anak ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat Papa Felicia, keluarga Tuhan, biarlah Tuhan yang terus menolong usaha mereka untuk lebih besar lagi. Setiap hal-hal yang dipikirkan, direncanakan Engkau berkati untuk menjadi berhasil ya Tuhan. Dan beliau terus boleh menjadi saksi Tuhan untuk memuliakan Tuhan lewat kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam sembunyi dan mengucap syukur kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Pak, terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain waktu Pak. Terima kasih. Ya, Pak Nando, Bu Gigi, terima kasih. Terima kasih. Pak. Pak. Memberkati. Ya, kita akhiri anak-anak ya.